Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Injil Lukas 1 ayat 37 mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini, kebenaran ini terungkap oleh Allah sendiri melalui malaikatnya. Pada saat Maria meragukan akan kuasa Allah. Pada waktu Maria dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria sadar benar bahwa dia belum bersuami. Dia belum resmi dengan Yusuf sebagai suaminya. Jadi secara manusia normal, waktu Maria berkata mustahil. Tapi hari ini kita diingatkan, bagi Tuhan tidak ada masalah, tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu pagi ini kita mau belajar untuk memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk memahami rencana kehendak Tuhan di dalam setiap apa yang kita mau kerjakan. Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal kemustahilan itu hanya terjadi bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mengerjakan perkara-perkara di luar nalar kita. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak penafsir-penafsir, banyak tokoh-tokoh Alkitab atau juga hamba-hamba Tuhan berkata bahkan lebih dari 5.000 orang. Ada yang mengatakan bisa 15.000 orang. Dan ingat, Tuhan hanya memberikan 5 roti, 2 ikan. Itu pun bekal dari anak kecil. Dan waktu itu di tangan Tuhan. Tidak ada kemustahilan. Dari 5 roti, 2 ikan. Tuhan melipat gandakan. 5.000 orang, bahkan ada yang mengatakan sampai 15.000 orang. Semua dipuaskan. Semua diberkati. Mereka bisa makan kenyang. Mereka bisa mengalami berkat-berkat yang berlimpah. Sampai Alkitab mengatakan masih ada sisa 12 bakul. Ini hebat. Ini luar biasa. Di dunia ini tidak ada seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Karena itu mari kita lekat dengan Yesus. Kita lekat dengan Dia. Supaya kita bisa mengalami yang namanya karya-karya yang ajaib dari Tuhan. Karya-karya yang luar biasa dari Tuhan. Waktu dokter mengatakan, Pak Kaleb dan Ibu Ima mungkin sulit untuk punya anak. Kenapa? Karena hormon wanita dalam kehidupan saya ini terlalu tinggi. Ya, semua orang itu punya hormon, 2 hormon, wanita dan laki-laki. Tapi menarik, karena dokter bilang bahwa hormon wanita di dalam kehidupan Pak Kaleb, dalam tubuh Pak Kaleb itu lebih tinggi. Dan ini yang membuat mustahil. Tapi waktu saya berkata kepada istri saya, masih ada dokter yang hebat, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita kasih persembahan untuk ke rumah Tuhan, yaitu buah sulung. Dan kita mulai berdoa, kita mulai berpuasa, kita mulai mencari wajah Tuhan. Dan luar biasa, tahun 2005, Tuhan kasih mujizat anak kami yang pertama, Misela Aksa Yuliana Esi. Kemudian 2007, Tuhan kasih lagi mujizat anak yang kedua, anak laki-laki Michael Jose Christopher Esi. Kemustahilan kita bisa terabas waktu kita mengandalkan Tuhan. Kemustahilan kita bisa tembus waktu kita berseru-seru kepada Tuhan. Karena itu jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa tidak bisa. Kita harus bisa bersama Tuhan. Kita harus bisa maju bersama Tuhan. Yang kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Maju terus. Perkatakan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Apa yang diragukan oleh Maria, itu yang terjadi. Dan Maria melahirkan seorang yang bernama Yesus Kristus. Dan dunia digemparkan.
Kalau Tuhan bekerja, dunia akan digemparkan. Karena itu jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Engkau yang sakit, percaya, pasti Tuhan sembuhkan. Di dalam kitab Injil, ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Waktu itu dalam jamahan Tuhan Yesus, maka sembuh. Pagi ini kamu yang sakit, dokter berkata tidak mungkin kamu sembuh. Pagi ini terima kesembuhan. Percaya dan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Hari ini engkau yang susah, hari ini engkau yang kekurangan, berkata bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan pulihkan ekonomi saya, Tuhan pulihkan kondisi keluarga saya, dan itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan baik, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.